Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 873. Memalukan untuk mengatakan, Ye Tianku dan Tu Yong masih belum jelas tentang identitas Sui. Aku bahkan tidak tahu namanya. Jauh di lubuk hatiku, aku hanya menganggap satu sama lain sebagai orang aneh yang bertemu secara kebetulan, dengan kengerian yang tak terduga. Tetapi mereka berdua tidak pernah membayangkan bahwa pemuda berjubah muda ini akan pergi ke klan ular hantu mereka kali ini, dan juga ke Jiang Yingliu. Apa yang dia lakukan pada klan ular hantu? Apa tujuan mencari Jiang Yingliu? Keraguan membanjiri hati Ye Tianku dan Tu Yong satu persatu. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa pemuda berjubah di depan mereka bukan hanya orang yang lewat yang secara tidak sengaja berbaur, tetapi memiliki niat lain. Kamu, apakah kamu akan bertarung melawan Jiang Yingliu? Wanita berbaju hitam itu juga jelas terkejut, matanya membelalak. Benar, Sui, yang sedang berbaring di kursi rotan, berkata tanpa sadar, dia tidak memenuhi syarat. Wanita berbaju hitam itu benar-benar terpana dan terdiam. Ye Tianku dan Tu Yong saling melirik, dan tidak bisa menahan nafas. Jiang Yingliu, murid dari pemimpin Great Wilderness Xuanjun Alliance. Atas dasar identitas ini saja, di dunia hantu saat ini, kekuatan tertinggi mana yang tidak sopan. Belum lagi, Jiang Yingliu masih seorang kaisar. Dia adalah raja dunia, siapa yang berani menentang karakter seperti itu? Memang benar bahwa ahli pedang Xuanjun meninggal 500 tahun yang lalu, tetapi kekuatan raksasa seperti Liga Xuanjun saja sudah cukup untuk membuat kaisar ketakutan. Pada saat ini, seorang pemuda di dunia roda roh berkata dengan meremehkan bahwa Jiang Yingliu tidak memenuhi syarat untuk menentangnya. Bagaimana, seberapa berani? Jika bukan karena fakta bahwa kekuatan pertempuran Sui sebelumnya terlalu besar, Ye Tianku dan yang lainnya bahkan curiga bahwa pemuda di depannya hanya cuek dan tak kenal takut, dan tidak tahu betapa mulia dan kuatnya Jiang Yingliu ada. Setelah beberapa saat, wanita berbaju hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, apakah kamu yakin kamu memahami kekuatan dan latar belakang Jiang Yingliu? Melihat ini, Ye Tianku juga mengingatkan dengan suara rendah, rekan Taois, identitas Tuan Jiang Yingliu sangat istimewa dan mulia, bahkan di klan ular hantu saya, dia bisa disebut status terpisah, dia. Sui mengerutkan kening dan berkata, dia akan mati. Ye Tianku, Sui mengingat satu hal dan berkata sambil tersenyum, putramu tergila-gila dengan wanita ini, dan wanita ini telah berjanji untuk menjadi pasangan Tao dengan putramu. Aku ingin tahu apakah kamu bersedia. Ah ini, Ye Tianku tertegun. Seolah disambar petir, wanita berbaju hitam itu benar-benar tidak bisa tenang, dan berkata, tidak perlu berpikir untuk membunuh seseorang, mengapa sesama Taois menghinaku seperti ini. Sui berkata dengan acuh tak acuh, meskipun Ye Boheng sedikit bodoh, dia sangat menyayangimu, dan kamu juga berjanji untuk menjadi pasangan Tao dengannya, mengapa sekarang, tetapi perlakukan ini sebagai penghinaan. Jika kamu benar-benar berpikir bahwa kamu adalah kaisar, Anda bisa menyendiri dan menghina. Lebih baik, Sui mengangguk dan berkata, benar-benar tidak benar mempermainkan hati orang, jadi bagaimana menurutmu, sebagai tahanan, apa yang akan terjadi? Sui berkata, jika kamu bersedia menjadi pendamping Tao dengan Ye Boheng, kamu bisa hidup. Wanita berbaju hitam, wajahnya gelap dan semua pikirannya membara, dan setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan berkata, kalau begitu, aku lebih baik mati. Sui menatap Ye Tianku dan berkata, ketika putramu bangun, beritahu dia apa yang baru saja terjadi, aku yakin dia akan bangun dan berubah pikiran. Ye Tianku mengangguk dengan ekspresi rumit. Juga, jika kamu mempercayaiku, kamu dapat menyerahkan segel giok leluhur kepadaku untuk diamankan. Jika kamu tidak mempercayaiku, tidak apa-apa. Dalam analisis terakhir, aku akan pergi ke klan ular hantumu. Sui berkata, kamu putuskan sendiri. Ye Tianku terdiam untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, dia berkata, rekan Taois, saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah Anda musuh atau teman? Sui berkata dengan santai, aku, seperti kamu, menentang klan ular hantumu memilih patriark baru. Ye Tianku mendengar ini, menarik napas dalam-dalam, dan berbisik kepada Tu Yong, berikan harta itu kepada sesama Taois. Tu Yong mengeluarkan kotak batu giok dari jubah lengannya, menyerahkannya kepada Sui, dan berkata, tolong simpan. Sui membuka kotak batu giok dan melihat ada segel batu giok seukuran kepalan tangan Xiao Er, membentuk. Sui bertanya, Ye Tianku berpikir sejenak, dan berkata, dalam ajaran leluhur klan saya yang diturunkan dari generasi ke generasi, dikatakan bahwa ketika klan menghadapi krisis yang tidak dapat diselesaikan, hanya perlu mengumpulkan 4 segel giok leluhur, itu bisa menyelamatkan bahaya. Adapun kegunaan lain, saya tidak tahu. Petik 2. Sui mendengus,
menyingkirkan kotak batu giok, bangkit dari kursi rotan, dan berkata, ketika masalah klan ular hantumu terselesaikan, aku akan mengembalikan benda ini. Ye Tianku jelas lega. Adapun kamu, Suyi memandangi wanita berbaju hitam itu, sayang sekali membunuhnya sekarang. Wanita berbaju hitam itu menggerakkan matanya, seolah-olah dia sedang mencari kesempatan, dan segera berkata, saya juga meminta sesama Taois untuk mengangkat tangan. Saat kamu tiba di kota Tianya, aku akan memberimu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Suyi menjentikkan jarinya. Ledakan. Wanita berbaju hitam itu langsung pingsan. Ayo, pergi ke kamu hantu ular. Suyi melihat ke kejauhan dan berbicara dengan santai. Kota Tianya. Kota ini juga merupakan rumah leluhur suku ular hantu. Dikabarkan bahwa alasan mengapa kota ini disebut Tianya, terkait dengan lilin Tianya dan lentera terpencil, sebuah artefak kota dari klan ular hantu. Kota Tianya sangat luas. Tidak hanya jalan dan gang di kota ini, tetapi juga puluhan gunung dan danau yang tersebar di berbagai wilayah. Saat ini, di puncak gunung bernama Earth Flame, di sebuah istana megah. Seorang wanita dengan rok merah dengan sutra biru seperti air terjun duduk di kursi tengah. Pedang kuno hanya berukuran 2 kaki, seluruh tubuhnya seperti tinta, dan kata, tidak berfungsi, terukir di gagangnya. Pedang itu sesuai dengan namanya. Wanita itu menatap Gujian dengan sentuhan kasih sayang. Ini adalah pedang Dao yang diberikan oleh tuannya, dan itu juga salah satu dari banyak pedang terkenal yang dikumpulkan oleh leluhur. Xiang Tian, dari Blood Vision Monster Clan belum kembali. Seolah teringat sesuatu, wanita itu tiba-tiba bertanya dengan suara lembut, suaranya seperti aliran jernih yang mengalir di lembah kosong, bergema di kuil kuno yang kosong ini. Laporkan kepada tuanmu, Xiang Tian belum mendengar kabar darinya sejauh ini. Di luar aula utama, seorang pria dengan sosok mencolok dan jubah putih tiba-tiba muncul, membungkuk untuk menyambut aula utama. Ini hanya masalah merampok harta karun dari sesepuh Spirit Will Realm dari cabang klan ular hantu. Dengan kemampuannya, dia bisa mendapatkannya di ujung jarinya. Bagaimana mungkin tidak ada berita sejauh ini? Wanita itu sedikit bingung. Pria berbaju putih berkata dengan suara rendah, Tuan, apakah Anda ingin bawahan Anda memeriksanya secara langsung? Wanita itu berpikir sejenak, menyingkirkan pedang kuno di depannya, dan berkata, tidak perlu, tidak peduli apakah Xiang Tian berhasil atau tidak, selama pada hari ke-15 bulan ke-8, segel giok leluhur akan muncul. Pada pertemuan klan dari klan ular hantu, itu sudah cukup. Setelah jeda, dia menatap pria berbaju putih di luar aula, Anda menyampaikan pesan kepada lelaki tua di Suan Huang Jiange, dan mengatakan bahwa pada tanggal 15 Agustus saya harap dia bisa pergi ke Ghost Snake bersamaku. Keluarga berjalan sekitar. Ya, pria berbaju putih memimpin dan berbalik. Wanita itu duduk di sana sendirian, memandang Ming Xiu Tianguang di luar aula utama, dan bergumam, Tuan, akhirnya saya menemukan sebuah rahasia, ternyata Patriark pernah menyimpan hati surga 3 inci di klan ular hantu ini. Ketika kata 3 inci surga disebutkan, mata bintang wanita itu menunjukkan sentuhan antusiasme dan kegembiraan yang tak terkendali. Itu juga pedang leluhur yang paling dibanggakan. Bagaimana bisa harta leluhur ditinggalkan di klan ular hantu? Kali ini, aku, Jiang Yingliu, akan mengambil harta ini kembali. Ada tekad di mata bintang wanita itu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 874. 2 hari kemudian, senja, di luar gerbang kota Tianya yang menjulang tinggi. Suyi meletakkan tangannya di punggungnya, menatap tembok kota kuno dari kejauhan, dan bayangan indah seorang wanita tidak bisa tidak muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Suyi menggelengkan kepalanya. Kapan kamu berencana pergi ke klan kami? Di samping itu, Ye Tianku mau tidak mau bertanya. Saat waktunya tepat, kata Suyi dengan santai. Itu akan menjadi 10 hari sebelum pertemuan klan dari klan ular hantu akan dimulai. Sebelumnya, Suyi berniat untuk mendapatkan kabar terlebih dahulu, lalu memilih kesempatan untuk pergi ke klan ular hantu. Kamu harus berhati-hati saat kembali kali ini. Suyi mengingatkan. Ye Tianku tersenyum dan berkata, di klan ular hantu saya, adalah tabu bagi klan yang sama untuk membunuh satu sama lain. Selama saya memasuki kota Tianya, tidak ada yang berani membunuh saya. Suyi berkata dengan acuh tak acuh, jika kamu tidak bisa membunuhmu, kamu bisa dikurung sebagai penjahat. Mata Ye Tianku sedikit menyipit, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, bahkan jika kamu mengurungku, aku tidak akan pernah mendukung pemilihan patriark baru. Suyi memikirkannya dan berkata, hari-hari ini, saya akan tinggal di Gedung Xiangyun, di sebelah barat kota. Jika Anda menemui masalah, Anda bisa datang kepada saya. Ye Tianku memberinya segel giok leluhur kepada orang asing ini, karena kepercayaannya. Dia tidak akan mengkhianati kepercayaan ini. Setelah mengatakan itu, Suyi sudah berjalan menuju kota, dan sosok Junba dengan cepat menghilang di tengah keramaian. Tuan, apakah Anda benar-benar yakin bahwa Tuan Muda Suyi akan menyimpan segel batu giok leluhur? Yongtu berkata dengan suara rendah. Ye Tianku terdiam sesaat,
lalu bertanya, tanpa sesama Taoist Su, bisakah kita mencapai kota Tiannya hidup-hidup? Tu Yong terkejut. Ye Tianku telah berjalan menuju tengah kota. Barat kota, Xiangyun Lou adalah sebuah penginapan. Dahulu kala, Menara Xiangyun berakar di kota Tiannya. Apakah rumor itu benar atau salah? Menara Xiangyun memang merupakan penginapan kuno. Sangat tua sehingga beberapa orang tua tidak dapat mengingat tahun dan bulan berapa penginapan ini muncul di kota Tiannya. Saat ini, Menara Xiangyun dianggap sebagai penginapan teraman di kota Tiannya. Ini adalah bencana. Selama Anda memasuki gerbang gedung Xiangyun, Anda dapat memiliki kamar tamu di gedung Xiangyun, dan Anda tidak perlu khawatir tentang bahaya apapun. Di masa lalu, ada iblis yang ganas dan sombong yang memprovokasi klan ular hantu dan dicari oleh seluruh kota, tetapi setelah memasuki Menara Xiangyun, kekuatan klan ular hantu dievakuasi. Namun, iblis besar ini akhirnya ditangkap oleh klan ular hantu. Alasannya sederhana, kamar hotel terlalu mahal. Setelah bersembunyi di gedung Xiangyun selama setengah bulan, iblis besar ini akhirnya diusir oleh gedung Xiangyun karena dia tidak bisa membayar biaya kamar. Biaya kamar gedung Xiangyun juga sangat jahat. Jika bos dalam suasana hati yang baik, dia tidak akan mengambil uang. Jika bos sedang dalam suasana hati yang buruk, membuka mulutnya akan setinggi langit. Tentu saja, harga kamar di waktu biasa tidak terjangkau bagi biksu biasa. Karena ruang tamu biasa, Anda harus membayar 888 batu roh kelas 8. Ini adalah harga yang cukup untuk membuat dunia roda roh yang kaya pun merasakan sakitnya. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun terakhir, bisnis Xiangyun Lou sangat sepi. Saat ini, malam akan segera tiba, dan lampu mulai menyala. Pemilik gedung Xiangyun duduk sendirian di belakang konter, membawa sepanci anggur, menyesapnya satu persatu. Dia bertubuh sedang, mengenakan jubah abu-abu tua, dengan pipi kurus dan tua, dan ekspresi acuh tak acuh dan tanpa ekspresi. Di aula luas di lantai pertama, hanya dua tamu yang duduk. Ini adalah seorang gadis muda dan seorang pria parubaya, semuanya berpakaian bagus, dan Anda dapat melihat bahwa mereka memiliki pengalaman hidup yang luar biasa. Pria parubaya itu ragu-ragu untuk waktu yang lama, akhirnya bangkit dan datang ke konter. Dia tampak serius dan hormat, dan menyapa bos Menara Xiangyun dengan kepalan tangan dan berkata, "Penatua dari garis utama klan ular hantu, Ye Zishan, telah melihat senior." Bos gedung Xiangyun duduk di sana dengan acuh tak acuh, tanpa mengangkat kelopak matanya, dan berkata, "Jangan bicara tentang masalah klanmu." Suaranya juga acuh tak acuh dan tidak ada perubahan suasana hati. Wajah pria parubaya bernama Ye Zishan berubah sedikit, tetapi dia masih berkata dengan berani, "Senior, meskipun itu mengganggumu, aku masih ingin memintamu untuk mengambil tindakan dan membantu klanku." Pemilik gedung Xiangyun sedikit mengernyit. Dia menyesap anggur dan berkata, "Ini adalah urusan klanmu sendiri, dan ini bukan invasi musuh asing. Kamu bisa menyelesaikannya sendiri." Wajah Ye Zishan berubah, dan dia berkata dengan getir, "Senior tidak tahu, tetua ketiga dari klan saya telah bersatu dengan Jiang Yingliu, keturunan Fima, dan berniat untuk memilih pemimpin baru pada tanggal 15 Agustus. Sang patriark memiliki niat yang besar, dan jika mereka berhasil, konsekuensinya tidak terbayangkan." Bima, pemilik gedung Xiangyun berkata pada dirinya sendiri. Setelah beberapa saat, dia sedikit menggelengkan kepalanya. "Saya berkata, saya tidak akan ikut campur dalam masalah ini." Nada acuh tak acuh. Ekspresi Ye Zishan suram, seolah-olah dia kehilangan energinya sekaligus, dan dengan enggan berkata, "Aku mengganggu para senior." Setelah mengatakan itu, dia kembali ke kursi dan berbicara dengan gadis itu dengan suara rendah. Segera, gadis itu juga menunjukkan ekspresi depresi. "Siapa yang memintamu untuk memohon padaku?" Tiba-tiba, di belakang konter di kejauhan, pemilik gedung Xiangyun membuka mulutnya dengan mata dingin. Gadis itu segera bangkit dan berkata dengan cepat, "Ketika saya masih muda, yang lebih muda pernah mendengar dari leluhur bahwa yang lebih tua adalah tuan yang tersembunyi, memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi, dan bersama keluarga saya. Ada seorang hubungan khusus di antara mereka, jadi saya membuat keputusan sendiri dan meminta paman saya untuk ikut dengan saya, berharap mendapat bantuan dari para senior." Hanya di antara alis, ada kekhawatiran yang tersisa. Pemilik gedung Xiangyun bertanya lagi, "Siapa leluhur di mulutmu?" Gadis dengan rok hitam menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Nama leluhurku adalah Ye Yu, dan semua orang di dunia memanggilnya Kaisar Bulu Jatuh." Segera, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Nenek moyangmu tidak akan mati, dan ketika dia kembali, dia akan menenangkan konsekuensi yang disebabkan oleh badai klan ular hantu." Gadis dengan rok tinta terkejut, dan berkata dengan cemas, "Tapi begitu seorang patriark baru terpilih, menurut aturan klan kita, bahkan jika leluhur lama kembali, hasil ini tidak dapat diubah." Setelah jeda, dia melanjutkan, "Juga, kami menduga bahwa kali ini ada sesuatu yang tersembunyi. Penatua ketiga Taisang dan Jiang Yingliu jelas berencana untuk melakukan sesuatu, begitu sesuatu yang tidak terduga terjadi kemalangan, tetapi tidak dapat diperbaiki lagi.
Setelah mendengarkan, bos gedung Xiangyun tidak tergerak dan berkata dengan acuh tak acuh, jika Anda tidak punya apa-apa lagi, pergilah. Dia mengambil kendi dan menyesapnya dalam diam. Lihat ini, kurangi rok tinta. Wanita itu tertegun dan kehilangan jiwanya. Ye Zishan di sampingnya juga menghela nafas. Di klan ular hantu hari ini, kekuatan jalur utama mereka sepenuhnya pasif. Yang pasti, pada pertemuan klan tanggal 15 Agustus dengan kekuatan garis utama mereka, tidak ada cara untuk mencegah pemilihan pemimpin klan baru. Suasana menjadi sangat membosankan untuk sementara waktu. Pada saat ini, seorang pemuda berjubah hijau masuk. Dia meletakkan tangannya di punggungnya, dan sikapnya santai. Dia melirik bos gedung Xiangyun yang duduk di belakang konter, lalu menatap Ye Zishan dan gadis berbaju tinta yang duduk tidak jauh dari sana. Kemudian dia berjalan mendekat dan berkata, apakah Ye Yu leluhurmu? Seorang anak laki-laki aneh memanggil, Ye Yu, secara langsung, yang membuat Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta sedikit mengernyit. Paman, ayo pergi. Gadis dengan rok tinta tidak peduli, dan bangkit untuk pergi. Baiklah, Ye Zishan juga tumbuh dewasa. Suyi tersenyum acuh tak acuh dan berkata, jawab aku beberapa pertanyaan, mungkin aku bisa membantumu menyelesaikan badai ini. Begitu kata-kata ini keluar, gadis dengan rok tinta dan Ye Zishan tertegun. Pemilik gedung Xiangyun, yang duduk di belakang konter, mau tidak mau melirik Suyi, lalu segera menggelengkan kepalanya dan memalingkan muka. Itu hanya karakter kecil di dunia roda roh, tidak peduli iblis seperti apa yang dia inginkan, sulit untuk membangkitkan minat orang tua seperti dia. Anda, gadis dengan rok tinta itu mencurigakan. Ye Zishan mendengus dingin dan berkata, anak muda, bahkan jika kaisar ada di sini, dia tidak berani mengucapkan kata-kata sebesar itu, tolong hargai dirimu sendiri. Seorang pemuda aneh tiba-tiba keluar dan berkata bahwa dia dapat membantu suku ular hantu untuk menyelesaikan masalah internal saat ini. Bagaimana ini bisa terlihat seperti anak bodoh yang tidak tahu apa-apa? Dia berbalik dan berjalan menuju konter. Ye Zishan mengerutkan kening, tidak tahu apa yang ingin dilakukan bocah berjubah itu. Dia berbisik, Ruoxi, tunggu dan lihat. Gadis dengan rok tinta bergumam, paman, menurutku pria itu gila, kenapa repot-repot? Mata Ye Zishan berkilat, dan dia berkata, lihat saja. Gadis dengan rok tinta mengangguk dengan enggan. Di belakang konter, pemilik gedung Xiangyun menyesap anggurnya dan berkata dengan acuh tak acuh. Anak kecil, jika kamu di sini untuk tinggal, bayar uangnya, jika tidak, pergilah secepat mungkin. Suasana hatiku sedang buruk sekarang, jika aku bosan, jangan salahkan aku karena mengusirmu. Suyi mendengus, mengambil botol anggur di meja, meletakkannya di ujung hidungnya dan mengendus, lalu berkata, tukang daging tua, kamu berutang untuk membayar uangmu, atau nyawamu. Pemilik gedung Xiangyun selalu dalam keadaan ekspresi yang tidak dapat diubah, seperti batu yang telah tersapu bertahun-tahun, dingin dan keras, dan dia memandang rendah segalanya. Tapi saat ini, dia jelas kehilangan kesabaran. Adegan ini ditangkap oleh Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta, dan mereka terkejut dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tukang daging tua, mengapa bocah itu memanggil bos gedung Xiangyun begitu? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 875. Bos gedung Xiangyun perlahan bangkit dari kursi, matanya tertuju pada Suyi, dan alisnya sedikit berkerut. Sepertinya saya mengalami kebingungan besar. Setengah suara, bibirnya terbuka, dan dia berkata, siapa, kamu? Suaranya masih dingin dan acuh tak acuh. Namun, semua orang dapat melihat bahwa sikap pemilik gedung Xiangyun telah mengalami perubahan halus. Suyi tersenyum, mengambil botol di atas meja, dan menuangkan minuman ke atas meja. Kemudian, dia mengulurkan satu jari, mencelupkan ke dalam anggur, dan membuat sketsa di atas meja. Serangkaian jejak aliran air dengan lintasan misterius lahir dari bawah ujung jari Suyi, dan segera mereka menguraikan pola yang aneh. Dari awal hingga akhir, bos gedung Xiangyun terus mengawasinya. Ketika dia melihat pola kecil yang ditarik dari ujung jari Suyi, tangannya gemetar tak terkendali, dan dia linglung. Pada saat ini, Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta tidak jauh juga melihat keadaan bos gedung Xiangyun, dan itu menjadi semakin salah. Tampaknya mengejutkan, tampaknya mencengangkan, dan ada kesurupan yang tak terlukiskan. Hal itu membuat keduanya penasaran. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras mereka mencoba, mereka tidak dapat melihat pola di konter. Masalah antara kamu dan aku akan dibahas nanti. Suyi meletakkan jari-jarinya, berbalik dan duduk di meja anggur di sebelah Ye Zishan dan wanita dengan rok tinta. Kemudian dia mengetuk meja dan bertanya sambil tersenyum, kalian berdua, bisakah kita mengobrol sekarang? Gadis dengan rok tinta ragu-ragu. Ye Zishan melirik pemilik gedung Xiangyun di belakang konter di kejauhan. Ketahuilah bahwa barusan, pria ini tersembunyi di dunia ini dan memiliki sarana untuk menembus langit dan bumi, tetapi dia tidak suka melihat bocah berjubah itu. Ini membuat Ye Zishan akhirnya menyadari bahwa situasinya telah berubah. Pemuda di depannya bukanlah anak bodoh yang dia bayangkan.
Stabil dan tenang, Ye Zishan batuk kering, membungkukkan tangannya dan berkata, akulah yang kasar sebelumnya, dan aku harap kamu akan memaafkanku. Suyi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh, mereka yang tidak tahu tidak bersalah, duduklah. Saat ini, seperti tuan rumah, dia duduk dengan tenang, mengeluarkan pot anggur di atas meja, mengambil cangkir anggur bersih, dan menuangkan segelas untuk dirinya sendiri. Lebih baik menghormati daripada mematuhi. Melihat ini, Ye Zishan mengangguk dan duduk berhadapan dengan Suyi. Gadis dengan rok tinta menggigit bibir kemerahannya dan duduk. Dia menatap anak laki-laki di seberangnya dengan sepasang mata yang indah, jelas sedikit bingung, tidak dapat membayangkan asal-usul seperti apa yang akan membuat bos gedung Xiangyun berubah drastis. Aku hanya punya 3 pertanyaan. Suyi minum segelas anggur dan berkata, di klan ular hantumu, siapa pemimpin dalam memilih patriark baru? Ye Zishan berkata tanpa ragu, Ye Donghe, tetua ketiga dari klanku. Setelah jeda, dia menambahkan, namun, saya pikir murid Fima Jiang Yingliu juga terlibat dalam masalah ini. Suyi mengangguk dan berkata, pertanyaan kedua, apakah Ye Nanzeng masih di klanmu? Kamu Nanzeng. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta terkejut. Ini adalah barang antik seperti fosil hidup dari klan ular hantu mereka. Sejak lebih dari 30.000 tahun yang lalu, itu sudah menjadi kerajaan kekaisaran yang terkenal. Apa yang tidak mereka berdua duga adalah bahwa pemuda di depannya tiba-tiba bertanya tentang masalah ini. Setelah hening sejenak, Ye Zishan tidak menyembunyikannya, dan berkata, jangan sembunyikan dari sesama Taois, leluhur Ye Nanzeng pergi ke hutan belantara besar sejak lama dan belum kembali. Gurun besar, Suyi terkejut, kemana dia pergi? Aku tidak tahu. Ye Zishan menggelengkan kepalanya. Suyi berpikir sejenak, lalu bertanya, apa tujuan sebenarnya Ye Donghe memilih patriark baru? Ye Zishan menghela nafas, jika hanya untuk menenangkan kekacauan di dalam klan, tidak perlu terlalu cemas untuk memilih pemimpin klan. Oleh karena itu, para tetua dari jalur utama kita semua curiga bahwa tetua ketiga dari Supreme Being adalah sangat mungkin ingin memasuki tanah terlarang pengadilan leluhur dari klan ular hantuku. Gadis dengan rok tinta tidak bisa tidak berkata, menurut aturan klan ular hantu saya, hanya dengan mengambil kendali otoritas patriark dan menguasai 4 segel giok leluhur, kita dapat membuka pintu masuk ke pengadilan leluhur terlarang. Tanah. Suyi tiba-tiba berkata, begitulah. Dia akhirnya mengerti. Dalam kehidupan sebelumnya, dia pernah berkata bahwa, tanah terlarang, dari, istana leluhur, klan ular hantu adalah sebuah gua kuno, yang dibuka oleh leluhur klan ular hantu. Bahkan artefak klan hantu ular, lilintiannya dan lampu tenang, telah disegel di dalamnya. Tapi tidak peduli apa yang ingin direncanakan Ye Donghe, tujuannya mungkin untuk memasuki area terlarang di istana leluhur. Kamu bisa pergi sekarang, kata Suyi. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta sama-sama terkejut. Segera, Ye Zishan berkata dengan ragu-ragu, bukankah rekan Taois baru saja mengatakan bahwa Anda dapat membantu saya menyelesaikan badai ini untuk jalur utama klan ular hantu? Gadis dengan rok tinta juga menatap Suyi dengan matanya yang indah. Suyi mengangguk dan berkata, jangan khawatir, apa yang kamu khawatirkan tidak akan pernah terjadi. Gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, benarkah? Suyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Melihat ini, Ye Zishan bangkit dan mengepalkan tinjunya dan berkata, tidak peduli apapun, jika rekan Taois dapat membantuku menyelesaikan kekacauan ini, Ye Zishan akan melakukan semua yang aku bisa untuk membalasnya. Setelah itu, dia pergi dengan gadis berbaju tinta. Di jalanan gelap, paman, pria itu tampak terlalu aneh, dan dia berkata dengan tidak dapat dijelaskan bahwa dia akan membantu kita menyelesaikan badai. Apa dia? Setelah meninggalkan menara Xiangyun, gadis dengan rok tinta yang penuh keraguan tidak bisa tidak berkata. Ye Zishan menghela nafas, kamu juga mengatakan bahwa orang ini terlihat sangat aneh. Aku tidak bisa menebak perhitungan seperti apa yang dia miliki di dalam hatinya. Setelah jeda, matanya berkilat, namun, saya dapat melihat bahwa bos gedung Xiangyun tampaknya telah melihat melalui identitas pemuda berjubah, dan bahkan sikapnya telah berubah, yang cukup untuk menyimpulkan, asal-muasal pemuda berjubah ditakdirkan untuk menjadi masalah sepele. Gadis dengan rok tinta mengangguk tanpa sadar. Yang hebat tersembunyi di kota. Dia pernah mendengar leluhurnya Ye Yu mengatakan bahwa bos gedung Xiangyun adalah eksistensi yang menakutkan dengan Taoisme yang tidak dapat diprediksi, dengan kemampuan menembus langit dan bumi. Dan seorang pemuda yang bisa membuat bos gedung Xiangyun mengubah sikapnya, asal-usulnya tidak akan sederhana. Paman, apakah kita menaruh harapan pada anak laki-laki yang penuh keanehan ini? Gadis dengan rok tinta bertanya. Ye Zishan merenung, ngomong-ngomong, ini adalah kabar baik. Jika pemuda itu dapat membujuk bos gedung Xiangyun untuk mengambil tindakan, dia mungkin benar-benar memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Segera, dia mengubah kata-katanya, namun, kita juga harus melakukan beberapa persiapan lainnya. Gadis dengan rok tinta menyala dan berkata, Paman, apakah kamu punya cara lain?
Situasi garis utama klan ular hantu saat ini memang sangat buruk. Penatua Taisang pergi ke Youdu, kota kematian belum lama ini, untuk memeriksa berita leluhur Yeyu, tidak mungkin kembali ke klan dalam waktu singkat. Tetua kedua Taisang sedang memahami pintu masuk kehidupan dan kematian. Ini adalah saat yang kritis. Kecuali ada bahaya kehancuran klan, tidak ada yang bisa mengganggunya. Dan tetua ketiga, Ye Donghe, adalah pemimpin yang mendukung pemilihan patriark baru. Selain itu, Jiang Yingliu adalah murid Fima, dan dia dikelilingi oleh kekuatan, Xuan Huang Jiange, salah satu dari 6 gerbang besar hutan belantara besar. Sejak dia datang ke kota Tianya 300 tahun yang lalu, hantu ular semua orang di klan sangat menghormati Jiang Yingliu. Oleh karena itu, hari ini gadis dengan rok tinta akan pergi ke Menara Xiangyun bersama Ye Zishan untuk meminta bantuan. Melihat Ye Zishan merenung sejenak, dia berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu sampai sekarang. Beberapa orang tua di jalur utama kami telah mengirim surat kepada Kepala Tetua Kabinet, Kuil Huozhao, belum lama ini. Senior, USC, jika dia maju, dia seharusnya bisa menghadapinya. Setelah jeda, dia melanjutkan, dahulu kala, senior USC dihormati oleh kebaikan leluhur Yeyu, dan dia juga kakak senior dari elder kedua Taisang, dengan status tinggi dan prestise penuh. Jika Anda datang secara pribadi, hal-hal dapat berbalik. Kuil Hozhao, USC, gadis dengan rok tinta mengangkat semangatnya dan berkata, jika itu masalahnya, itu bagus sekali. Jangan membocorkan masalah ini. Ye Zishan memperingatkan. Gadis dengan rok tinta mengangguk lagi dan lagi. Kota Tianya diselimuti kegelapan, dengan cahaya terang dan kebisingan yang ramai. Namun, di gedung Xiangyun, terlihat sangat sepi. Tidak ada tamu lain kecuali Suyi. Nyatanya, di seluruh gedung Xiangyun, selain bos, bahkan tidak ada pelayan. Dalam beberapa tahun terakhir, betapapun suramnya bisnis itu, bosnya tidak bisa digoyahkan sampai malam. Tapi saat ini, bos gedung Xiangyun bangun dan menutup pintu lebih cepat dari jadwal. Setelah itu, dia membawa sebotol anggur, datang ke meja anggur tempat Suyi duduk perlahan di kursi seberang, mengangkat tutup botol anggur yang telah berdebu selama bertahun-tahun, demi dia dan Suyi masing-masing menuangkan segelas. Tiba-tiba, aroma anggur yang kuat menguar. Warna anggurnya seperti danau, dan cahaya keemasan yang lembut bersinar di bawah bayang-bayang lampu. Pemilik gedung Xiangyun mengangkat gelasnya dan berkata, anak kecil, Tuan Su yang memintamu untuk datang kepadaku. Adapun yang lainnya, mengapa kamu tidak datang sendiri? Tidak ada perubahan suasana hati bahkan dalam suara. Yang kecil, Suyi mengambil gelas anggur, melihat anggur di gelas, dan menghela nafas. Di dunia ini, ada banyak orang yang buta, tapi aku tidak menyangka bahkan tukang daging lamamu akan mengalami hari yang buta. Berbicara, dia memandang lelaki tua di seberangnya, dan dengan serius berkata, mungkinkah kamu belum menghancurkan penghalang di hatimu selama lebih dari 30.000 tahun? Pemilik gedung Xiangyun baru saja meminum anggur di gelas yang dia angkat. Mendengar ini, dia memuntahkan anggur dengan isapan ketakutan, terbatuk keras, dan terlihat sangat malu. Tapi dia tidak peduli tentang ini, matanya menakutkan seperti listrik dingin, dia menatap Suyi, ekspresinya tidak pasti, dan dia berkata, monster tua Su. Suaranya jarang heboh, dan sikapnya jarang lepas kendali. Suyi meminum semua anggur di gelasnya, lalu tersenyum dan berkata, apakah kamu terkejut atau terkejut? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 876. Melihat anak laki-laki yang tersenyum di seberangnya, bos gedung Xiangyun tidak bisa tenang. Dadanya naik turun, seolah menekan emosi yang bergejolak di hatinya. Sampai setengah suara, dia duduk kembali di kursi, meraih botol anggur, dan minum banyak. Setelah itu, dia menghela nafas panjang dan bergumam, benar, hanya kamu, geek tua di dunia ini, yang tahu bahwa aku memiliki sangkar di hati Daoku. Aku sudah lama terperangkap di dalamnya, dan aku tidak bisa membebaskan diri. Berbicara, dia menatap Suyi lagi, dengan ekspresi yang rumit, 500 tahun yang lalu, berita kematianmu keluar di dunia, dan aku sangat gembira dan mabuk, siapapun yang kupikir, monster tua Su tidak mati. Suyi tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, bahkan jika aku mati, dengan bakatmu, kamu tidak dapat menghancurkan penghalang di hati Dao. Pada akhirnya, kamu masih harus memohon padaku. Orang tua di depannya bernama, Sang Tiankue, dari klan iblis, dan memiliki gelar Kaisar Roh Pembantaian Darah. Tapi Suyi lebih terbiasa menyebut pihak lain sebagai tukang daging tua. Puluhan ribu tahun yang lalu, Sang Tiankue adalah seorang lelaki tua yang telah berada di kedalaman laut yang pahit selama bertahun-tahun. Sampai dia bertemu Suyi, yang telah pergi ke kedalaman laut pahit, Sang Tiankue mengalami kejatuhan besar. Saat itu, Sang Tiankue menganggap Suyi sebagai domba gemuk, dan membuang peluang yang tidak ada sebagai umpan, dan berinisiatif mengundang Suyi untuk bekerja sama dan mengeksplorasi peluang tersebut. Suyi langsung setuju. Akibatnya, di lokasi penyergapan yang disiapkan dengan hati-hati oleh Sang Tiankue, Suyi merampok Sang Tiankue dengan punggung tangannya.
Beginilah cara dia bertemu dengan tukang daging tua. Silakan. Tukang daging tua itu terdiam sesaat, lalu menghela nafas ringan. Ya, meskipun aku berharap kamu monster tua Su mati, tetapi aku juga tahu bahwa jika kamu mati, aku khawatir aku tidak akan pernah bisa menghancurkan hati Tao di hatiku, hidup. Kandang itu. Ini juga menyebabkan kultivasinya, dalam 36.000 tahun penuh ini, dia tidak dapat menghasilkan 1 inci pun. Dia juga mencoba menghancurkan bayangan ini lebih dari sekali, tetapi pada akhirnya dia tidak bisa mendapatkan keinginannya. Sampai nanti, tukang daging tua itu benar-benar tahu bahwa dialah yang membuka kunci bel, kecuali Master Pedang Xuan Jun mengambil inisiatif untuk membantu. Kalau tidak, hidupnya akan terjebak dalam bayang-bayang ini, dan tidak ada harapan untuk maju lebih jauh. Bencilah aku, Su Yi bertanya. Ekspresi tukang daging tua itu berubah untuk sementara waktu, dan dia menggertakkan giginya dan berkata, benci. Su Yi tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, aku berjanji di awal bahwa cepat atau lambat, aku akan mengembalikan kebebasanmu, dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Tukang daging tua itu mendengus dingin, jika aku tidak mengenalmu, Su tua, dan percaya apa yang kamu katakan, bagaimana aku bisa menghabiskan waktu puluhan ribu tahun di sini? Bagaimana aku bisa menunggumu, Su tua? Aneh melihatku. Suara itu penuh amarah yang tidak bisa disembunyikan. Su Yi mengambil kendi, menuangkan gelas untuk dirinya sendiri, dan berkata, oke, keluhannya sudah selesai, saatnya turun ke bisnis. Tukang daging tua itu berkata dengan marah, saya belum mulai curhat. Sudah 36.000 tahun, apakah Anda tahu bagaimana saya hidup? Saya, Su Yi sedikit mengernyit dan berkata, hah. Su Yi berpikir, kamu juga baru saja melihat ada kekacauan di klan ular hantu. Sebelum Su Yi selesai berbicara, tukang daging tua itu sudah berkata, saya hanya berjanji untuk melindungi Yuluo Ling Huang secara diam-diam, dan Anda juga mengatakan bahwa saya tidak akan terlibat dalam klan ular hantu. Tidak ada yang salah dengan apa yang telah saya lakukan malam ini. Kata-kata ini, seolah-olah saya takut Su Yi akan memilih masalah ini, saya menjelaskannya terlebih dahulu. Ini menunjukkan seberapa besar bayangan batin Su Yi meninggalkan tukang daging tua. Su Yi tersenyum dan berkata, aku tidak mengatakan kamu melakukan kesalahan. Tukang daging tua itu jelas lebih santai, dan ekspresinya yang dingin dan keras mereda, dan berkata, kalau begitu aku bisa tenang. Singkat cerita, aku butuh bantuan untuk menenangkan gejolak klan ular hantu. Su Yi memandangi tukang daging tua itu, apakah kamu ingin membantu? Tukang daging tua itu bergumam, kamu monster tua Su telah berbicara, apakah aku tidak berani membantu? Segera, dia sepertinya menyadari sesuatu, memandang Su Yi, dan berkata, dengan kemampuanmu, kamu dapat dengan mudah memusnahkan seluruh klan ular hantu, mengapa kamu tiba-tiba membutuhkan bantuanku? Mungkinkah itu? Su Yi mengangguk dengan tenang, dan berkata, Anda dapat melihat bahwa sekarang, saya hanya memiliki kultivasi roda spiritual, yang jauh dari sebanding dengan kehidupan saya sebelumnya. Apa? Mata tukang daging tua itu berkedip dan dia berkata, bukankah itu berarti, aku hanya perlu menggerakkan jariku dan aku bisa membunuhmu monster tua Su, sampai mati. Suasana menjadi agak membosankan. Su Yi mengambil kendi anggur, menuangkan gelas untuk dirinya sendiri, lalu bermain dengan gelas anggur dan berkata dengan acuh tak acuh, mengapa kamu tidak berani mencobanya? Tukang daging tua itu ragu-ragu, pipinya yang kurus berkedip-kedip. Setiap kultivator di Spirit Wheel Realm, menghadapi monster tua yang sangat menakutkan, pasti sudah gemetar dan panik. Tapi Su Yi tidak. Ekspresinya, sikapnya, dan bahkan matanya yang halus tidak pernah berubah. Sebaliknya, ada sentuhan hinaan di bibir yang terkesan provokatif. Tukang daging tua itu menarik napas dalam-dalam dan mencibir, di kedalaman laut yang pahit. Anda berpura-pura lemah dan membuat saya berpikir saya bertemu dengan domba besar yang gemuk. Saya dirampok oleh orang berhati hitam seperti Anda, dan bukan untuk sebutkan semua harta yang hilang dariku, dan aku dipukuli olehmu sampai suasana hatiku menjadi gelap, dan aku belum menyingkirkannya. Setelah jeda, dia mengucapkan kata demi kata, apakah menurutmu? Sekarang aku akan dibodohi olehmu. Setelah mengatakan itu, dia mengambil gelas wine dan mendesah keras. Su Yi berkata dengan tenang, saya benar-benar hanya memiliki basis kultivasi roda spiritual sekarang, jika tidak, saya tidak akan datang kepada Anda untuk meminta bantuan. Tukang daging tua itu tertawa dan berkata, kamu alam roda roh Su Xuan Jun, aku khawatir itu lebih kuat daripada alam kaisar di dunia ini. Aku tahu hal bodoh tentang merayu kematian, aku tidak akan pernah melakukannya, Sang Tian Kue. Su Yi berkata dengan lembut, ketika badai klan ular hantu teratasi, aku akan membantumu menyelesaikan bayangan di hati Dao dan mengembalikan kebebasanmu. Begitu kata-kata ini keluar, tukang daging tua itu terdiam. Di bawah bayang-bayang lampu, pipinya yang kurus berfluktuasi, seperti kegembiraan, antisipasi, dan ketidakpercayaan. Lama, dia menatap gelas anggur dan berkata, oke. Malam yang sama, ular hantu. Di istana kuno yang terang benderang. Ye Donghe duduk di sana,
wajahnya suram dan dingin, dan berkata, jadi, kamu benar-benar memberikan segel giok leluhur kepada orang luar untuk diamankan. Dia mengenakan pakaian kuno, pelipisnya seputih salju, dan matanya setajam elang. Sebagai tetua ketiga dari klan ular hantu, Ye Donghe memiliki basis kultivasi kesempurnaan hebat dari alam Xuanzao, dan dia dapat memasuki alam Xuanyou hanya dengan satu kesempatan. Bagus. Di kursi di sisi aula, Ye Tianku mengangguk dengan tenang. Tak lama setelah kembali ke klan ular hantu, sebelum dia dapat menanyakan tentang berita dari klan pembuluh darah utama, dia menerima perintah yang mengatakan bahwa tetua ketiga Taisang ingin dia berkunjung. Karena itu, ada adegan yang dipentaskan saat ini. Selama percakapan, Ye Tianku telah menyatakan bahwa segel giok leluhur tidak ada padanya, tetapi diberikan kepada seorang teman untuk diamankan. Lainnya, tidak banyak bicara. Ledakan. Ye Donghe menamparkan kotak itu dengan keras dengan tamparan, dan berkata dengan tegas, kamu Tianku, kamu terlalu berani. Segel batu giok leluhur adalah kelas berat dari klan ular hantu kita, bagaimana kamu bisa dengan santai serahkan pada orang lain untuk disimpan? Suara mengguncang aula, kekuatan yang menakutkan seperti gelombang pasang. Tekanan Ye Tianku meningkat tajam, dan dia merasa seperti tercekik. Tapi dia tidak takut dan dengan tenang berkata, Ye Yu baru saja terjebak di Youdu, dan sesepuh agung juga pergi ke Youdu untuk menanyakan situasinya, kurasa, sekarang seorang patriark baru perlu dipilih. Wajah Ye Donghe menjadi semakin dingin, dan dia berkata, aku hanya bertanya padamu, di tangan siapa segel giok leluhur ada sekarang? Di mana orang luar sekarang? Ye Tianku menarik napas dalam-dalam, berdiri, dan berkata, tidak ada komentar. Dia berbalik untuk pergi. Ye Donghe berkata dengan ekspresi lemah, jika kamu tidak menjelaskannya, kamu tidak diizinkan pergi hari ini. Ledakan. Di sekitar aula, formasi terlarang muncul, menyegel gerbang. Wajah Ye Tianku tiba-tiba berubah. Segera, dia mendapatkan kembali ketenangannya dan berkata, sekarang, orang tua di jalur utama sudah tahu tentang kedatangan saya untuk menemui Anda. Jika sesuatu terjadi pada saya, Anda mungkin tidak dapat berkomunikasi dengan baik, bukan? Ye Donghe berkata dengan acuh tak acuh, adalah melanggar aturan klan untuk menyerahkan segel giok leluhur kepada orang luar secara pribadi. Aku akan memenjarakanmu. Siapa yang berani mengatakan bahwa aku melakukan kesalahan? Ye Tianku menghela nafas dalam hati, ketika dia memasuki kota Tiannya, pengingat Suyi seperti seorang nabi. Memang benar dalam klan ular hantu dilarang saling bunuh. Jika Anda ingin membersihkan Ye Tianku, Anda hanya perlu menemukan alasan untuk memenjarakannya. Mengambil napas dalam-dalam, Ye Tianku berkata dengan tegas, bahkan jika saya dipenjara, saya tidak akan memberitahu keberadaan segel giok leluhur. Ye Donghe mendengus dingin dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, seseorang akan berkata, kemarilah, taruh Ye Tianku di ruang bawah tanah. Hati Ye Tianku bergetar, dan warnanya akhirnya berubah. Dia tidak khawatir dengan situasinya sendiri, tetapi khawatir Tu Yong dan Ye Boheng akan membocorkan berita terkait segel giok leluhur. Malam ini, masalah bahwa Ye Tianku secara sewenang-wenang menyerahkan segel giok leluhur kepada orang luar untuk diamankan dan dipenjarakan di penjara bawah tanah oleh sesepuh ketiga dari makhluk tertinggi yang tersebar di seluruh klan ular hantu, menyebabkan keributan. Tu Yong dan Ye Boheng dibawa pergi oleh tetua ketiga tepat setelah mereka mengetahui berita tersebut. Jangan takut, nak, ini hanya pencarian jiwa. Saat aku menemukan jawabannya, aku akan melepaskanmu. Ye Donghe terlihat lembut dan baik hati, dan menatap Ye Boheng. Wajah Ye Boheng pucat, dan dia berkata dengan suara bergetar, leluhur, aku. Sebelum dia selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan erangan yang menyakitkan dan kehilangan kesadaran. Setelah setengah suara, Ye Donghe menyingkirkan pikiran spiritualnya dan sedikit mengernyit, Suyi. Gedung Xiangyun. Dalam ingatan Ye Boheng, tidak ada berita lain terkait Suyi. Alasannya sangat sederhana. Ketika dia berada di kapal harta karun Yunlou, setelah kemunculan dewa wanita berpakaian hitam Xiang Tian, dia dalam keadaan koma, dan dia tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ini juga membuat Ye Donghe hanya tahu bahwa pemuda berjubah itu bernama Suyi, dan setelah memasuki kota Tiannya, dia langsung pergi ke menara Xiangyun. Bos gedung Xiangyun bukanlah orang yang sederhana. Ye Donghe tampak tidak yakin. Tiba-tiba, dia melihat ke arah Tu Yong di sisi lain dan berkata, nanti, aku ingin kamu pergi ke menara Xiangyun untuk melakukan sesuatu. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 877. Wajah Tu Yong tiba-tiba berubah, tangan dan kakinya terasa dingin. Ye Donghe berkata dengan ringan, kamu hanya seorang pelayan di sisi Ye Tianku. Bahkan jika aku membunuhmu, aku tidak akan dapat memecahkan gelombang apapun. Kamu dapat memikirkannya sendiri. Tu Yong terdiam sejenak, lalu mengangguk. Dia tiba-tiba ingat bahwa ketika dia memasuki kota Tiannya, Sui mengatakan bahwa jika dia dalam masalah, dia bisa pergi ke gedung Xiangyun untuk meminta bantuannya. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk meminta bantuan. Orang pintar. Ye Donghe tertawa, jangan khawatir, saat aku menemukan segel giok leluhur,
aku akan membebaskanmu dan keluargamu. Tu Yong terdiam. 13. Ye Donghe tiba-tiba membuka mulutnya. Sosok hantu muncul diam-diam dari udara tipis, membungkuk, menundukkan kepalanya dan berkata, apa perintah tuannya? Ini adalah seorang lelaki tua dengan kulit pucat dan wajah kuyu, dan tubuhnya suram. Kamu dan Tu Yong pergi ke gedung Xiang Yun untuk berjalan-jalan. Ingatlah untuk tidak berdebat dengan bos gedung Xiang Yun. Para biksu di kota Tianya tahu bahwa lelaki tua itu. Itu tidak mudah. Ye Donghe memesan. Di sini, pria tua bernama 13 itu mengangguk. Juga di keluarga ular hantu. Di aula, duduk sekelompok orang tua dari garis utama klan ular hantu. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta juga mengesankan. Hanya saja, wajah Ye Zishan sangat buruk saat ini, dan berkata, Paman Donghe terlalu menipu. Suasananya membosankan dan menyedihkan. Orang-orang tua itu tampak tidak yakin. Baru saja, penatua tertinggi ketiga Ye Donghe menggunakan taktik gemuruhnya, pertama-tama menekan Ye Tianku di ruang bawah tanah, dan kemudian menangkap Ye Boheng dan Tu Yong, membuat mereka terlambat untuk menghentikannya. Ini sudah berakhir, dan bagian terakhir dari segel giok leluhur juga akan jatuh ke tangan tetua ketiga. Seseorang menghela nafas. Gunung Ungu, situasinya sudah berakhir, menurutku. Kita tidak perlu lagi berjuang, jika tidak, aku tidak tahu berapa banyak lagi badai yang akan ditimbulkannya. Seorang lelaki tua berbicara dengan suara yang dalam. Tiba-tiba, banyak orang yang hadir mengalihkan perhatian mereka ke Ye Zishan. Ketika Ye Yu meninggalkan klan ular hantu, dia mempercayakan Ye Zishan untuk bertanggung jawab atas semua urusan khusus dari jalur utama klan ular hantu. Saat ini, semua orang di sini secara alami memandang Ye Zishan sebagai pemimpin. Tidak, Ye Zishan berkata dengan tegas, kali ini, 3 sesepuh dari Yang Maha Tinggi telah jelas bersatu dengan Jiang Yingliu, keturunan Fima. Apa yang mereka rencanakan bukan hanya posisi seorang patriark. Semua orang diam. Gadis dengan rok hitam tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, Paman, apa yang harus kita lakukan dalam situasi ini? Ye Zishan menarik napas dalam-dalam dan berkata, masih ada 10 hari hingga tanggal 15 Agustus dan pasti akan ada titik balik. Karena itu, semua orang di ruangan itu tetap diam dan tidak tahu apa-apa di hati mereka. Saat ini, 2 dari 3 cabang klan ular hantu telah memilih untuk mendukung usulan penatua tertinggi ketiga. Selain itu, 3 segel giok leluhur telah jatuh ke tangan ketiga tetua. Malam ini, penatua ketiga Taisang mengambil tindakan langsung dan membersihkan Ye Tianku mewakili cabang lain. Dengan dukungan Jiang Yingliu, dalam situasi ini, selama pertemuan klan diadakan, siapa yang dapat menghentikan tetua ketiga untuk memilih kepala klan baru? Sebelumnya, tetua Tianku telah mengatakan bahwa dia menyerahkan segel giok leluhur kepada seorang teman untuk diamankan, dan tidak akan pernah membiarkan benda ini jatuh ke tangan tetua ketiga. Gadis dengan rok tinta berkata dengan lembut, dengan kata lain, tetua ketiga Taisang belum berhasil, jika tidak, bagaimana mungkin tetua Tianku dilempar ke penjara bawah tanah? Semua orang mengangguk. Tiba-tiba, seorang pelayan bergegas ke aula, membungkuk kepada Ye Zishan dan melaporkan, Tuan, baru saja, pelayan tua, 13 di samping tetua ketiga Taisang meninggalkan klan bersama Tu Yong. Kelopak mata Ye Zishan melonjak dan dia berkata, apakah kamu tahu kemana mereka pergi? Petugas itu menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Tetapi semua orang di sini telah menyadari bahwa itu tidak baik. Tu Yong adalah seseorang yang dekat dengan Ye Tianku, tapi sekarang dia diambil dari klan oleh orang tua ketiga. Ini kemungkinan besar akan menemukan segel batu giok leluhur yang disimpan oleh orang luar. Oh, sangat hidup di sini. Sebuah tawa terdengar di luar aula, diikuti oleh sosok Ye Donghe yang perlahan masuk. Tubuh setiap orang yang hadir menjadi kaku, dan mereka semua berdiri untuk memberi hormat. Bagaimanapun, Ye Donghe adalah tetua tertinggi ketiga dari klan ular hantu. Identitasnya ada di sana, dan mereka tidak bisa tidak bersikap tidak sopan. Kamu tidak harus sopan. Ye Donghe melirik semua orang dan berkata, aku tahu bahwa tidak dapat diterima bagimu untuk memilih patriark baru, tetapi klan ular hantu kita tidak dapat terus mengacau. Berbicara, dia menghela nafas dan berkata, sebuah negara tidak bisa tanpa penguasa selama sehari, dan sebuah keluarga tidak bisa tanpa tuan selama sehari. Sekarang di daerah hantu ini, saya tidak tahu berapa banyak orang yang menginginkan klan ular hantu kita untuk pergi pada kekacauan. Ye Donghe menarik napas dalam-dalam, matanya menjadi tegas dan bertekad, jadi, apapun yang Anda pikirkan, pada tanggal 15 Agustus seorang patriark baru harus dipilih, sehingga situasi keseluruhan dapat ditentukan, kekacauan di dalam klan juga dapat terjadi, tenang. Ye Zishan ingin mengatakan bahwa kekacauan dan kerusuhan baru-baru ini di dalam klan bukan disebabkan olehmu, Paman Donghe. Tapi pada akhirnya, dia menahan diri. Paman di sini, bukankah seharusnya dia mengatakan ini saja? Ye Zishan berkata dengan sungguh-sungguh. Ye Donghe mengangguk dan berkata, aku di sini, aku punya hal lain untuk memberitahumu. Sebelumnya, aku menyuruh Sisan dan Tu Yong pergi ke Xiang Yun di kota bersama. Lou,
Cari seorang pemuda bernama Suyi. Suyi. Semua orang bingung karena nama itu sangat asing. Saya melihat Ye Donghe memilih tempat duduk sesuka hati, dan kemudian berkata sambil tersenyum, segel giok leluhur di tangan Tianku ada di tangan Suyi. Saya percaya bahwa segera, 13 akan dapat membawa segel giok leluhur kembali ke klan. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di aula terkejut dan terlihat sedih. Seperti yang diharapkan, Sisan dan Tuyong meninggalkan klan bersama untuk membawa kembali segel giok leluhur terakhir. Gedung Xiangyun. Ye Zishan terkejut, seolah mengingat sesuatu. Pada saat yang sama, transmisi suara gadis dengan rok tinta datang dari telinganya. Paman, pemuda bernama Suyi di mulut tetua ketiga Taisang, mungkinkah kita akan bertemu malam ini? Orang itu, tidak mengherankan, itu pasti dia. Hati Ye Zishan bergetar dan matanya berbinar. Di gedung Xiangyun malam ini, selain dia dan gadis berbaju tinta, hanya ada anak muda berjubah itu. Pantas saja dia mengatakan ingin ikut campur dalam urusan klan ular hantu kita. Ternyata dia adalah penyelamat yang diundang oleh tetua Ye Tianku. Apalagi segel giok leluhur ada di tangannya. Gadis dengan rok tinta juga terhibur dan sepertinya mengerti. Namun, Ye Zishan bingung. Dengan kemampuan Ye Tianku, dari mana dia mengundang pemuda misterius seperti itu? Namun, ini kabar baik. Ye Zishan tidak akan pernah lupa bahwa pemuda misterius itu pernah mengubah sikap bos gedung Xiangyun. Dalam hal ini, 13, yang memiliki budidaya alam kekaisaran secara pribadi pergi ke kuda, dapatkah dia benar-benar mengembalikan segel giok leluhur? Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta sedang berbicara melalui transmisi suara, jadi yang lain di sini tidak menyadarinya. Melihat Ye Donghe duduk di sana, dia tersenyum santai, jika kamu tidak melakukan apa-apa malam ini, mengapa kamu tidak ikut denganku dan menunggu di sini sampai 13 kembali? Ekspresi semua orang yang hadir tidak pasti untuk sementara waktu. Hanya Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta yang saling memandang dengan tatapan aneh. Kalau begitu tunggu dan lihat. Ye Zishan mengambil cangkir teh dan menyesapnya. Tenang, Ye Zishan tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Larut malam, gedung Xiangyun telah ditutup dan pintunya ditutup. Setelah Tuyong tiba di sini, dia menarik napas dalam-dalam, melangkah maju dan mengetuk pintu. Tuyong, seorang biksu dari suku ular hantu, mengambil kebebasan untuk mengganggu. Dalam kegelapan di kejauhan, 13 melipat tangan di lengan bajunya dan menyaksikan semuanya dengan acuh tak acuh. Aku tahu kamu akan menemui masalah ketika kamu kembali ke klan kali ini. Aku tidak pernah mengira itu akan datang secepat ini. Suara acuh tak acuh terdengar dari gerbang gedung Xiangyun, masuk. Mengikuti, pintu yang tertutup terbuka tanpa suara, dan cahaya dan bayangan keluar, menghilangkan malam di depan tangga batu. Tuyong melihat sekilas Suyi yang sedang minum di aula, dan juga melihat bos gedung Xiangyun duduk di seberang Suyi. Setelah ragu-ragu sejenak, Tuyong berkata dengan suara rendah, rekan Taois Su, sejujurnya, tuanku memang mengalami masalah yang sulit. Jika memungkinkan, saya ingin mengundang Anda untuk datang dan melihat. Suyi mendengus dan berkata, mungkinkah seseorang ikut denganmu? Tuyong tampak rumit, menundukkan kepalanya, dan berkata, tepat sekali. Suyi tidak bisa menahan tawa, dan berkata kepada tukang daging tua itu, tampaknya klan ular hantu juga tahu seberapa kuat dirimu, dan mereka bahkan tidak berani memasuki pintu. Berbicara, dia sudah berdiri, berjalan keluar dari gerbang menara Xiangyun, melihat ke jalan-jalan di kejauhan, dan segera melihat 13 berdiri dalam kegelapan. Suyi berkata sambil berpikir, apakah dia orang di sebelah tetua tertinggi ketigamu? Tuyong mengangguk, dan dengan cepat berkata bahwa Ye Tianku ditahan dan Ye Boheng dicari jiwanya. Rekan Taois, tolong kembalikan segel giok leluhur klan saya. Di kejauhan, 13 dengan kulit pucat dan napas suram berjalan keluar dari bayangan gelap, sepasang mata dingin, terkunci erat pada Suyi. Ketika dia berbicara, dia berjalan selangkah demi selangkah. Saya dapat menjamin bahwa jika saya mengambil tindakan, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri ke menara Xiangyun. Setiap langkah yang diambil, aura Sisan semakin kuat. Tubuh Tuyong membeku, tapi dia tidak panik. Dia telah menyaksikan bagaimana Suyi menangkap Ratu Klan Monster Blood Vision, dan sangat percaya diri pada kekuatan Suyi. Dan inilah alasan mengapa dia berani berjanji pada tetua ketiga Taisang untuk datang menemui Suyi. Di hadapan 13 yang mendekat selangkah demi selangkah, sebelum Suyi bisa bergerak, suara kaku dan acuh tak acuh terdengar. Kapan kucing dan anjing itu berani pergi ke wilayah Lao Su untuk menjadi lancang? 13 berhenti tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba berubah. Karena suara itu, sesosok kurus muncul 3 kaki di depannya dari udara tipis. Ketika sepasang mata acuh tak acuh memandangnya, itu seperti penguasa langit yang menghadap seekor semut. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 878. Menghadapi tukang daging tua yang tiba-tiba muncul, 13 merasa ngeri. Terlihat dengan mata telanjang, kekuatan kekaisaran di tubuh 13 memudar seperti air pasang, dan niat membunuh yang semula menyelimuti jalan panjang ini dan terkunci rapat di Suyi juga menghilang.
Yongtu sangat menyadari perubahan ini. Dia terkejut. Sebelumnya, dia mengira dengan kekuatan Su Yi, dia bisa bersaing dengan 13. Siapa yang mengira bahwa Su Yi tidak perlu bergerak, dan bos gedung Xiangyun tiba-tiba muncul, mencemooh 13 sebagai kucing dan anjing yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Saya melihat 13 menarik napas dalam-dalam, dan mengepalkan tinjunya ke arah tukang daging tua yang berjarak 3 kaki, berkata, Saudara Dao, saya di sini atas perintah Tuan, hanya untuk mendapatkan klan saya kembali. Segel batu giok leluhur, jika ada pelanggaran, tolong maafkan saya. Pelayan tua dengan budidaya alam kekaisaran ini dulunya suram dan sangat kuat. Tapi saat ini, saat menghadapi tukang daging tua, dia harus menurunkan alisnya. Permisi, tukang daging tua itu berkata tanpa ekspresi, oke, lepaskan salah satu tanganmu dulu, lalu aku akan mempertimbangkan apakah akan membunuhmu. Kata-kata acuh tak acuh dan dingin tanpa perubahan suasana hati. Namun, Tu Yong gemetar saat mendengarnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa pemilik gedung Xiangyun tidak akan ragu untuk membersihkan para pelayan tua di samping tetua ketiga dari klan ular hantu untuk membela Su Yi. Tu Yong tanpa sadar menatap Su Yi tidak jauh. Ketika saya mendengar kata-kata tukang daging tua itu, wajah 13 tiba-tiba menjadi jelek. Dia juga tidak menyangka bahwa pemilik gedung Xiangyun, yang dikenal hampir semua orang di kota Tianya, akan tampil kuat saat ini. Dan, sepertinya mereka sama sekali tidak berencana memberi mereka wajah keluarga ular hantu. Ini tentu tampak luar biasa. Perlu dicatat bahwa kota Tianya selalu menjadi wilayah klan ular hantu selama berabad-abad. Di kota raksasa kuno ini, bahkan kaisar tidak akan berani menyinggung klan ular hantu mereka dengan mudah. Saudara laki-laki, 13 tenang dan hendak berbicara. Tukang daging tua itu mendengus dingin, dan tangan kanannya tiba-tiba menjulur. Tertin tidak sempat mengelak, dan langsung ditangkap oleh lengan kirinya. Ikuti tukang daging tua. Sebuah lengan berdarah tiba-tiba dirobohkan dan jatuh ke tangan tukang daging tua itu. Sebelum tukang daging tua mengambil tindakan, itu tampak seperti perebutan sederhana, tetapi penuh dengan kekuatan yang menakutkan dan tak terbatas. Bukannya dia bisa mengelak dan melawan. 13 bahkan tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa jika lawannya benar-benar kejam, pukulan ini dapat dengan mudah membunuhnya. Bagus. Yongtu gemetar baik secara fisik maupun mental. Wow, gelombang. Api merah muncul di antara telapak tangan dan jari tukang daging tua itu, dan dalam sekejap, lengan yang patah itu berubah menjadi abu dan melayang ke udara. Nyala api terpantul pada wajah tukang daging tua yang kurus dan acuh tak acuh, tampak sangat mengerikan. Namun, pada saat ini, Su Yi, yang telah menonton dari pinggir, berkata dengan acuh tak acuh, kembalilah dan beritahu Ye Donghe bahwa pada tanggal 15 Agustus saya akan membawa segel giok leluhur klan ular hantu Anda untuk mengunjungi pintu Anda. Mendengar kata-kata itu, 13 mengabaikannya. Dia menahan rasa sakit dan memandangi tukang daging tua itu, seolah mendengarkan keputusan tukang daging tua itu. Tidak diragukan lagi, dia belum menempatkan Su Yi di matanya sampai sekarang. Tukang daging tua itu tanpa ekspresi. Sebuah kata dibisikkan dari bibirnya. Gulungan. 13 menarik napas dalam-dalam dan berbalik tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Kamu juga kembali. Su Yi memandang Tu Yong, hantu ular, tidak bisa mengubah langit. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan ke menara Xiangyun. Tukang daging tua itu mengikuti diam-diam. Tu Yong tertegun untuk waktu yang lama, menahan emosi yang mengejutkan di dalam hatinya, dan pergi dengan tergesa-gesa. Malam semakin gelap. Keluarga ular hantu, di istana kuno yang terang benderang. Cahaya lilin memantulkan ekspresi suram dari tokoh-tokoh utama yang hadir. Setiap orang memiliki hati yang berat. Seiring waktu berlalu, Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta juga sedikit gugup. Mereka sudah dapat menyimpulkan bahwa Su Yi yang disebutkan oleh tetua ketiga adalah pemuda berjubah muda yang pernah mereka lihat sebelumnya. Tapi saya tidak yakin apakah Su Yi dapat menyimpan segel giok leluhur saat 13 dikirim. Di istana besar, hanya Ye Donghe yang paling santai. Dia memegang cangkir teh dan menyesapnya dari waktu ke waktu, sesekali mengangkat matanya untuk melihat ekspresi muram dan jelek dari semua orang di aula. Tuan, pelayanmu kembali. Di luar aula, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Satu kalimat, seperti guntur, membangunkan semua orang di aula dari keheningan, mengangkat mata dan melihat keluar aula. Hati semua orang tergantung. Hal yang sama berlaku untuk Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta. Ye Donghe tersenyum, menyesap cangkir teh, lalu berkata dengan ringan, masuk. Kemudian, di bawah tatapan semua orang, sosok tua 13 berjalan ke aula dan terkena bayangan terang cahaya lilin. Ini, ketika mereka melihatnya dengan jelas, semua orang terkejut dan gelisah. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta tidak bisa menahan nafas. Ye Donghe tertegun. Di bidang penglihatan, 13 pucat, kehilangan lengan kirinya, dan jubahnya berlumuran darah. Meski pendarahan di lukanya sudah berhenti, tulang yang patah dan daging yang patah masih mengejutkan.
Karakter yang sudah lama bertarung dapat melihat secara sekilas bahwa lengan kiri Tertin robek secara paksa. Apa yang sedang terjadi? Wajah Ye Donghe tenggelam. Kaisar sangat marah dan menjungkir balikkan dunia. Pada saat ini, meski ekspresi Ye Donghe masih tenang, lampu di aula bergoyang keras, dan suasana menjadi tertekan. Udara seakan membeku, membuat orang terengah-engah. Penatua tertinggi ketiga dari klan ular hantu marah. 13 melangkah maju dan berkata dengan suara rendah, bawahanmu tidak kompeten, lengan mereka dihapuskan oleh bos gedung Xiangyun, dan aku gagal mendapatkan kembali segel giok leluhur. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang gempar. Aku tidak percaya, pemilik gedung Xiangyun tidak berani memberikan wajah Ye Donghe, dan langsung menyerang 13. Ye Zishan dan gadis dengan rok tinta saling memandang, dan hati mereka akhirnya benar-benar rileks. Benar saja, pemilik gedung Xiangyun tidak akan menyaksikan kecelakaan Sui. Oh, Ye Donghe membanting cangkir teh di tangannya ke tanah, dan pecahannya terciprat, membuat semua orang terpana. Ini adalah kota Tianya, situs klan ular hantu kita, pemilik menara Xiangyun, juga, memandang rendah klan ular hantuku. Wajah Ye Donghe pucat dan membunuh. 13 adalah pelayannya yang paling cakap, yang mengikutinya sejak lama. Tapi sekarang, lengannya telah dihapuskan. Paman tenanglah. Ye Zishan terbatuk, dan berkata, dahulu kala, ada peraturan di menara Xiangyun. Saat ini, semua tamu menara Xiangyun akan berlindung. Ini adalah hal yang terkenal di kota Tianya. Setelah jeda, dia melanjutkan, terlebih lagi, leluhur Ye Nanzeng dan leluhur Ye Yu pernah berkata bahwa pemilik menara Xiangyun adalah master tersembunyi, tidak boleh diabaikan. Mendengar ini, Ye Donghe mengerutkan kening dan menyela, Zishan, apa maksudmu, 13 melakukan kesalahan malam ini? Ye Zishan berkata dengan tenang, aku hanya berpikir bahwa bos gedung Xiangyun pasti tidak akan menembak tanpa alasan. Ye Donghe semakin mengernyit. Pada saat ini, 13 berbisik, Tuan, saya awalnya meminta Tuyong untuk memanggil Suyi itu keluar dari gedung Xiangyun, berpikir bahwa saya melakukannya di luar gedung Xiangyun dan tidak akan memprovokasi gedung Xiangyun. Bos, siapa sangka, berbicara tentang ini, dia tidak bisa menahan nafas, tidak peduli apa, tolong tenangkan amarahmu, jangan memusuhi bos gedung Xiangyun karena bawahannya. Setelah melihat metode tukang daging tua malam ini, 13 mungkin tidak tahu bahwa bertarung melawan karakter seperti itu ditakdirkan untuk membayar harga yang mahal. Ye Donghe sedikit tenang karena amarahnya dan berkata, apa yang dikatakan bos gedung Xiangyun? 13 berbisik, ketika bawahannya kembali, Sui pernah berkata bahwa pada tanggal 15 Agustus dia akan membawa segel giok leluhur ke klan ular hantu kita. Ye Donghe terkejut, apa maksud putra ini? 13 menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa menebak apa yang ingin dilakukan Sui. Lupakan saja, ayo pergi. Ye Donghe bangkit dan melangkah pergi. Dia tidak punya wajah untuk tinggal lebih lama lagi. Dia awalnya ingin menunggu 13 untuk membawa kembali segel giok leluhur dan memberi pelajaran kepada orang-orang di garis utama keluarga Ye. Saya tidak pernah berpikir bahwa, pada akhirnya, dialah yang merasa malu. 13 mengikuti. Sampai mereka menghilang. Semua orang di aula menghela nafas lega. Paman, Suyi adalah penyelamat yang diundang oleh Penatua Tianku, dan dia juga memberitahu kami bahwa dia akan membantu kami menyelesaikan kekacauan klan, sekarang tampaknya, dia memang agak mampu. Gadis dengan rok tinta mentransmisikan suaranya dan terlihat sangat bersemangat. Ye Zishan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, selama mereka adalah tamu menara Xiangyun, mereka akan dilindungi, tetapi tidak hanya Suyi yang dapat menikmati perlakuan semacam ini. Setelah jeda sejenak, dia berpikir, kita tidak bisa menggantungkan semua harapan kita padanya sendirian. Ketika Yuesi, kepala tetua dari kabinet Huo Zhao Jingu, datang, aku benar-benar merasa lebih nyaman. Gadis dengan rok tinta mengangguk. Kota Tianya, puncak api bumi. Saat itu paruh kedua malam, dan lampu berkedip di aula kuno dan megah di puncak gunung. Wanita anggun dan vulgar ini sedang melihat slip giok tersegel yang baru saja dikirim dari klan ular hantu. Slip giok dikirim dari Ye Donghe, dan dia menjelaskan apa yang terjadi malam ini. Potongan terakhir dari segel giok leluhur dari klan ular hantu jatuh ke tangan seorang pemuda bernama Sui. Menyingkirkan slip batu giok, Jiang Yingliu sedikit mengernyit. Pada slip batu giok, hanya dikatakan bahwa Sui ini adalah seorang kultivator roda spiritual, yang diduga sebagai pembantu yang diundang oleh Ye Tianku. Adapun asal Sui, tidak disebutkan. Lupakan saja, besok, aku pribadi akan pergi ke menara Xiangyun untuk bertemu Na dan Sui, hanya karakter kecil di dunia roda roh, dan berani bergaul dengan klan ular hantu. Dalam acara tersebut, sungguh tidak takut dari kematian. Untuk waktu yang lama, Jiang Yingliu membuat keputusan, dan dia menjentikkan jarinya. Lampu di aula padam, dan sosok cantiknya tiba-tiba tenggelam dalam kegelapan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 879. Pagi selanjutnya, Su Yi terbangun dari meditasi.
Dia menatap pedang Suandu di depan lututnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Dari saat meninggalkan kota Ziluo di Kerajaan Enam Alam, hingga tiba di kota Tianya, kawasan hantu. Sepanjang jalan, dia telah menyempurnakan pedang Suandu. Dia tidak kekurangan materi sihir dan spiritual. Di masa lalu, dia telah melalui banyak pertempuran, dan jumlah kaisar yang mati di bawah tangannya tidak dapat dihitung dengan 10 jari. Ini juga memberinya jumlah jarahan yang mengejutkan. Ada beberapa bahan ilahi dan bahan spiritual yang dapat meredam pedang Suandu. Hingga saat ini, kualitas dan kekuatan pedang Suandu akhirnya meningkat pesat. Jika bukan karena kontrol yang disengaja dari Su Yi, pedang ini akan berubah menjadi roh pedang yang nyata. Tentu saja, Su Yi tidak membutuhkan roh pedang. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Tianxin 3 inci yang paling dibanggakannya, tidak ada artefak. Alasannya sangat sederhana. Di mata pembudidaya pedang lainnya, roh pedang adalah penolong yang baik dalam pertempuran. Tapi di mata Su Yi, roh pedang adalah beban. Saat dia bertarung, dia sama sekali tidak membutuhkan bantuan roh pedang. Pada analisis terakhir, roh pedang sudah memiliki kebijaksanaan, yang tidak berbeda dengan kehidupan nyata. Pedang itu patah dan bisa ditempa ulang. Lebih penting lagi, ketika Anda terbiasa bertarung dengan roh pedang, begitu Anda kehilangan roh pedang, jalur pedang Anda sendiri tidak akan lengkap. Karena itu, bahkan jika Su Yi memiliki semua jenis pedang Dao yang terkenal di kehidupan sebelumnya, pedang Dao ini tidak memiliki roh pedang. Pedang adalah pedang, senjata untuk bertarung dan membunuh. Roh pedang adalah kehidupan. Keduanya sangat berbeda. Tentu saja, Suan Dujian memiliki spiritualitasnya sendiri. Seperti seorang paranormal, itu dapat membuat Su Yi bergerak sesuka hati dalam pertempuran, seperti lengan dan jari, ini sudah cukup. Su Yi menyingkirkan pedang Suandu dan berdiri dari meditasi. Ketika saya datang ke lobi di lantai pertama gedung Xiangyun, ada berbagai macam sarapan di atas meja. Ada bubur yang mengepul, lauk yang menggoda, aneka dessert dan lainnya. Tukang daging tua, kapan kamu menjadi begitu rajin? Su Yi terkejut. Di belakang konter, tukang daging tua mendengus dan berkata, dalam beberapa tahun terakhir, Nona Ye Yu sesekali datang ke Menara Xiangyun untuk duduk. Seperti playboy, meskipun kamu makan, kamu harus dilayani. Berbicara tentang ini, tukang daging tua memandang Su Yi dan berkata, saya telah mengatakannya berkali-kali, dan saya mengingatnya, tetapi hati saya bingung. Dengan tingkah laku Anda, mengapa Anda harus serakah? Untuk ini, Su Yi tertegun sejenak, lalu tersenyum, tidak peduli seberapa tinggi kultivasimu, kamu tetap manusia. Di mataku, anggur yang indah dan makanan lezat tidak bisa dikecewakan. Karena itu, dia duduk dan mulai menikmati sarapan. Tukang daging tua itu berkata, bisakah si cantik hidup sesuai dengan itu? Su Yi bisa mendengarnya, kalimat ini jelas untuk memperjuangkan Xiao Ye. Dia mengabaikannya, makan dan minum sendiri. Tukang daging tua itu menghela nafas, monster tua Su. Jika Anda benar-benar memiliki hati nurani, pergilah ke Youdu dan bawa kembali Nona Ye Yu. Su Yi terdiam sesaat, lalu berkata, saat gangguan klan ular hantu teratasi, aku akan menjemputnya. Tukang daging tua itu tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tahu seperti apa Su Xuanjun, selama dia berbicara, dia akan melakukannya. Ketika Su Yi sarapan dan berencana pergi ke kota Tianya untuk berjalan-jalan, seorang wanita masuk ke Menara Xiangyun. Wanita itu mengenakan rok merah tua, dan sutra biru lembutnya ditarik tinggi, memperlihatkan wajah yang elegan dan vulgar. Kulitnya seputih salju dan sebening kristal, dan matanya dalam dan cerah. Menginap di hotel. Di belakang konter, tukang daging tua itu tampak acuh tak acuh. Menemukan seseorang. Wanita itu melirik ke arah bintang dan melihat Su Yi duduk sendirian di meja anggur tidak jauh dari sana. Kemudian, dia langsung pergi ke seberang Su Yi dan duduk dan berkata, nama saya Jiang Yingliu, saya berasal dari Dahuang, dan saya ingin mengobrol dengan Anda. Kata-katanya datar, tidak agresif, tetapi mengungkapkan semacam kesombongan dari tulang. Di belakang konter, tukang daging tua itu tampak agak aneh. Dia secara alami mengenal Jiang Yingliu, dan juga tahu bahwa pihak lain berasal dari hutan belantara besar, dan dia adalah keturunan dari pemimpin aliansi Xuanjun, Vimomon. Identitas dan asal-usul seperti itu secara alami dianggap sangat mulia, belum lagi di kota Tianya, bahkan di seluruh dunia bawah, tidak ada garis keturunan Tao yang berani tidak sopan. Mengapa? Alasannya adalah leluhur Jiang Yingliu adalah ahli pedang Xuanjun. Ketika pria itu melakukan perjalanan ke dunia bawah, dia tidak membunuh siapapun di dunia untuk dihormati, dan reputasinya masih tersebar di dunia bawah. Bahkan jika berita kematiannya keluar 500 tahun yang lalu, itu tidak akan mempengaruhi popularitasnya. Tetapi, apa yang membuat tukang daging tua itu merasa menarik? Jiang Yingliu saat ini, saya khawatir dia menghadapi leluhur yang membawa kecantikannya yang tak ada habisnya. Apa yang ingin Anda bicarakan? Su Yi duduk di sana, menatap Jiang Yingliu dengan ekspresi tenang. Reaksi tenang ini membuat Jiang Yingliu sedikit terkejut. Saya tidak menyangka seorang pemuda di alam roda roh begitu tenang ketika dia mengetahui identitasnya.
Segera, dia mengerti. Mungkin karena bos Xiang Yunlou yang kuat, pemuda itu begitu tenang. Aku membutuhkan segel giok leluhur dari klan ular hantu. Jiang Yingliu langsung ke intinya, selama Anda menyerahkannya, saya berjanji untuk melepaskannya, dan masalah klan ular hantu tidak akan pernah melibatkan Anda sedikitpun. Su Yi tersenyum dan berkata, mengapa kamu tidak membayar? Jiang Yingliu sedikit mengernyit dan berkata, saya tidak percaya Anda bisa tinggal di gedung Xiangyun sepanjang hidup Anda. Su Yi tersenyum dan berkata, selama aku memikirkannya, tidak apa-apa tinggal di sini selama sisa hidupku. Tapi kamu benar, tidak apa-apa tinggal di tempat ini untuk sementara waktu, dan tidak seperti pergi ke penjara seumur hidup bedanya. Di belakang konter, tukang daging tua itu tampak murung untuk beberapa saat. Selama 36.000 tahun terakhir, dia memang berada di penjara. Sekarang setelah kamu tahu, semuanya akan mudah. Jiang Yingliu menatap langsung ke arah Su Yi dan berkata, aku akan memberimu waktu setengah jam untuk memikirkannya. Ingat, jangan tawar-menawar denganku secara kebetulan, dan jangan berpikir bahwa kamu dapat menggunakan klan ular hantu, segel giok dengan imbalan manfaat lain. Saya bisa berjanji untuk membiarkan Anda hidup, yang merupakan garis bawah terakhir. Petik 2. Kata-kata yang bersahaja ini seperti penguasa surga yang mengeluarkan surat wasiat. Tidak diragukan lagi, tidak ada ketidaktaatan. Jika Anda berubah menjadi kultivator spiritual manapun, jika Anda menghadapi kaisar seperti Jiang Yingliu. Berbicara, saya khawatir saya sudah terkejut, jadi saya menundukkan kepala dengan patuh. Tapi Su Yi tidak. Dia menyentuh hidungnya dan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Melihat ini, tukang daging tua di belakang konter juga tertawa, dia tidak bisa menahan diri. Alis Jiang Yingliu menunjukkan ekspresi cemberut, dan matanya menjadi dingin ketika dia melihat Su Yi. Apakah menurutmu itu lucu? Su Yi memandangi tukang daging tua itu, apa yang kamu tertawakan? Tukang daging tua itu segera menahan senyumnya, menatap hidung dan jantungnya. Dia bisa melihat bahwa Su Yi sedikit tidak puas dengan dirinya sendiri menonton kesenangan dan tidak menganggapnya terlalu serius. Jiang Yingliu tertegun sejenak, hawa dingin melonjak di matanya yang jernih. Menghadapi pertanyaannya sendiri, bagaimana mungkin anak ini masih memikirkan orang lain? Namun, sebelum dia sempat berbicara, Su Yi mengetuk meja dengan jarinya dengan santai, dan berkata, jawab aku beberapa pertanyaan, dan aku akan memberitahumu pilihanku. Mata Jiang Yingliu menjadi semakin dingin, dunia roda roh kecil, tetapi berani bernegosiasi dengan dirinya sendiri. Keberanian bisa sangat besar, tetapi pada akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam, menekan niat membunuh yang gelisah di dalam hatinya, dan berkata, bicaralah. Su Yi berkata, kamu adalah keturunan Fima, tetapi mengapa kamu ingin mencampur sesuatu dengan klan ular hantu? Atau, mengapa kamu menginginkan segel giok leluhur dari klan ular hantu? Jiang Yingliu berkata dengan wajah tanpa ekspresi, apa hubungannya ini denganmu? Mata Su Yi dalam, dia menatap Jiang Yingliu, dan berkata, apakah itu ide Tuanmu Bama? Biksu spiritual mana di dunia ini yang peduli dengan masalah-masalah ini yang tidak ada hubungannya dengan dia ketika hidupnya terancam? Ini bukan soal nyali. Kenapa kamu menanyakan ini? Jiang Yingliu mengerutkan kening. Su Yi menggosok alisnya dan menyadari bahwa jelas tidak mungkin mendapatkan jawaban melalui dialog. Dia segera berkata, tanggal 15 Agustus saya akan membawa segel giok leluhur itu ke klan ular hantu. Jika Anda mau, lihat kemampuan Anda. Mata Jiang Yingliu berkilat dingin, ini keputusan terakhirmu. Su Yi mengangguk. Kamu harus bersyukur bahwa kamu ada di sini di Xiang Yunlou yang memberitahuku kata-kata ini. Pada tanggal 15 Agustus jika kamu tidak datang, aku akan melakukan segala kemungkinan untuk menghancurkanmu. Menjatuhkan kata-kata itu, Jiang Yingliu berdiri, tidak melihat Su Yi lagi, dan meninggalkan menara Xiangyun. Tidak ada keraguan bahwa keturunan Fima ini pergi dengan kebencian dan niat membunuh, dan kata-kata itu tidak menyembunyikan pikirannya. Sampai dia menghilang, tukang daging tua itu tidak bisa tidak berkata, monster tua Su, itu murid dan cucumu, kenapa kamu tidak memberitahunya siapa dia? Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, aku tidak punya murid dan cucu yang tidak berbakti. Tukang daging tua itu tertegun sejenak, lalu menyadari sesuatu, dan berkata dengan heran, mungkinkah rumor itu benar, bahwa muridmu yang hebat, Fima, mengkhianatimu? Su Yi menghela nafas, bukankah itu lucu? Tukang daging tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya hanya merasa bahwa Nona Ye Yu sangat mungkin ditipu, tetapi dia tidak tahu bahwa Bima adalah pengkhianat, jika tidak, bagaimana mungkin Jiang Yingliu diizinkan ditempatkan di masa lalu? Di kota Tianya ini, Su Yi berkata, ini adalah salah satu alasan mengapa saya datang ke klan ular hantu. Untungnya, keadaan tidak menjadi terlalu buruk sekarang. Tukang daging tua itu mengerutkan kening dan berkata, jika itu masalahnya, mengapa Anda tidak meninggalkan Jiang Yingliu itu? Dengan begitu, apapun yang ingin Anda ketahui, Anda bisa mendapatkan jawabannya dalam hitungan menit. Su Yi tertegun sejenak, lalu berkata dengan setengah tersenyum, tukang daging tua, apakah kamu ragu bahwa aku tidak menahan Jiang Yingliu karena kekurangan kekuatanku?
Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.